Disampaikan permasalahannya yang kaitannya dengan kan oke. Ya, saya yang lagi ngajar kan begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Devi. Maaf nih, saya mau mengganggu waktunya. Iya, Bu Aja. Bolehkah saya masuk, Pak? Ya, silakan Bu. Ada yang bisa saya bantu kah? Iya, Pak Devi. Saya ini mau bercerita kepada Pak Devi selaku wakil kurikulum. Begini, Pak. Saya tadi itu disupervisi oleh pengawas pada saat mengajar materi globalisasi di kelas 9H. Nah, saya tidak menggunakan buku teks dalam mengajar sebagai sumber belajar. Lalu saya itu menggunakan, ya biasa kalau IPS itu menggunakan alam takambang, jadi menggunakan alam vertikal sebagai sumber belajar terkait dengan materi globalisasi. Dan saya juga menggunakan video yang langsung saya ambil dari YouTube. Nah, tentunya melalui jaringan internet. Nah, terkait dengan kondisi masyarakat yang saat ini. Nah, maksudnya kami sesuaikan dengan kondisi realita di lapangan, karena kaitan IPS itu kan selalu berkembang, jadi ya saya mengikuti seperti itu, tapi tetap ranahnya pada nah, di situ Bapak pengawas setelah mengobservasi saya, beliau melakukan evaluasi dan melakukan refleksi pada saya. Nah, kata beliau, kenapa saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar? Begitu, Pak. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, terus masalahnya dari cerita panjenengan tadi kira-kira apa ya? Nah, di sini Pak, kata Bapak pengawas tadi, saya itu tetap harus wajib menggunakan buku teks agar yang saya lakukan, yang saya ajarkan kepada siswa itu sesuai dengan buku pemerintah yang ada di IJET. Oh, alah, jadi kepada beliau, gitu. Ya. Jadi begitu, Bu ya. Saya mengingatkan kepada beliau, saya mengatakan begini, mohon maaf Bapak, sumber belajar itu kan bukan hanya pada buku ajar saja, bukan pada buku teks saja. Saya menerapkan pembelajaran referensi ini dengan menggunakan berbagai sumber belajar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan siswa saat ini. Saya bilang begitu. Meskipun demikian, saya tetap mengacu pada capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Itu yang saya sampaikan kepada beliau, Bapak. Oh iya, jadi sebenarnya Bu Sukarti sudah bagus ya. Terus yang mau kita diskusikan ini, Bu Karti nanti pengennya seperti apa ya setelah kita diskusi hari ini? Ya, mengingat situasi kemarin itu Pak, ya terus terang kan saya juga merasa nggak nyaman ya Pak ya. Jadi saya juga ingin adanya hubungan saya dengan pengawas itu baik, termasuk dengan kepala sekolah ya. Dan saya juga ingin menjelaskan kepada Bapak pengawas dengan baik mengenai sumber belajar tersebut. Nah, tapi kan itu gimana ya Pak ya, bahwa saya ini loh, saya tuh ingin menjelaskan bahwa sumber belajar itu bukan hanya buku paket saja, apalagi dengan materi globalisasi umum kan Pak. Jadi ya inginnya saya tuh menjelaskan dengan apa ya, supaya enak, enjoy gitu loh. Nah, biar itu bisa dari lingkungan
sekitar, misalnya kan gitu, bisa dari majalah, dari Google atau yang lain. Nah, ternyata dengan tidak maksud saya ini loh, saya ingin itu tapi supaya beliaunya itu tidak tersinggung gitu. Jadi tentunya dengan menyampaikan itu saya tidak ingin menyinggung perasaan beliau. Nah, karena mungkin pada saat awal waktu supervisi itu timenya nggak pas, momennya nggak pas, sehingga beliau merasa tersinggung atau juga mungkin merasa tidak nyaman. Oh, itu lucu. Oh iya ya Bu, ya Bu. Itu Bapak. Ya, berarti tujuannya itu Bu ya. Jadi Bu Sukarti ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian supaya tidak menyinggung perasaan beliau, bagaimana cara mengungkapkannya, begitu ya kira-kira. Terus sebenarnya ide dari Bu Sukarti ini sudah sangat bagus. Lalu itu Bu, kira-kira apa yang sudah panjenengan lakukan selama ini agar keinginan tersebut dapat tercapai Bu? Nah itu Pak, terus terang saya juga belum melakukan apa-apa. Makanya saya menceritakan kejadian ini kepada panjenengan. Nah harapan saya supaya saya juga lebih mantap dalam melakukan rencana saya untuk memberikan pemahaman tentang maksud saya ini kepada Bapak pengawas, dan juga saya juga ingin memperbaiki hubungan kami gitu loh Pak. Enggak enak loh Pak, saya kerja sementara pengawas saya itu sudah mulai ibaratnya catu ya, jadi nggak nyaman dengan saya, jadi saya juga merasa nggak enak gitu loh. Jadi saya itu ingin memperbaiki hubungan itu begitu Bapak. Iya. Terus itu Bu, mungkin selama ini yang udah panjenengan pikirkan, kira-kira hambatannya nanti apa yang Ibu alami ketika mau melaksanakan tujuan yang akan dicapai tadi? Iya Pak. Nah ini ya Pak ya, pengawas itu kan tidak satu sekolah juga dengan kita. Beliau juga orang sibuk. Nah, itu jadi hambatan saya. Artinya apa? Kan tidak sewaktu-waktu kita bisa ketemu beliau. Ingat jam terbangnya pengawas juga banyak, beliau harus ke sana, ke sekolah mana gitu kan. Nah kemudian otomatis kan juga harus menunggu pengawas tersebut ke sekolah kalau kita mau menunggu pengawas. Nah untuk itu tentunya kan butuh waktu yang cukup lama lah. Maksud saya, saya tuh ya gimana ya, nggak nyaman kalau harus menunggu. Maunya saya itu ingin segera selesai masalahnya. Nah padahal ya gimana ya caranya supaya saya ingin segera menyelesaikan masalah ini ya, nah, dengan cepat tentunya. Nah sehingga Pak kita bisa sama-sama dalam menyamakan persepsi. Itu harapan saya seperti itu Pak. Gimana nih Pak? Iya Ibu, jadi lumayan kompleks juga ya hambatannya, karena memang hubungannya dengan pengawas yang tidak selalu kita ketemu setiap hari. Tapi dari hambatan-hambatan itu mungkin panjenengan sebagai guru yang udah bertahun-tahun mengajar dan bertemu dengan banyak pengawas yang sering gonta-ganti dan sebagainya, kira-kira ada solusi nggak Ibu yang sudah panjenengan pikirkan terkait masalah tadi? Ya saat ini sih saya mikirnya solusi yang akan saya kerjakan mungkin ya, yang pertama saya ingin mengundang beliau melalui WA. Nah tentunya saya harus izin dulu dengan kepala sekolah untuk melakukan diskusi tentang permasalahan saya. Kan kalau gini nih ya, kepala sekolah juga nggak enak, saya juga nggak enak gitu kan. Nah kemudian harapan saya juga ingin mengundang kepala sekolah juga untuk bisa ikut dalam acara diskusi tersebut. Kemudian juga mengundang guru-guru dari kegiatan MDMP, paling tidak MDMP kecil yang ada di sekolah saya, gitu, supaya kami itu juga memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan istilah buku materi atau buku ajar. Itu harapan saya. Nah, terus kemudian
dari situ itu saya sebenarnya juga ingin mengundang, bisa mungkin melalui video call atau mungkin bisa melalui Google Meet gitu ya, mengingatkan keterbatasan waktu beliau juga. Kalau beliau harus datang ke sekolah lagi itu kan kasihan juga gitu loh. Nah, tapi itu kalau memungkinkan gitulah, otomatis kan saya harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kira-kira gimana enaknya kan begitu Bapak. Nah, solusi panjenengan kan sudah banyak dan saya lihat sudah bagus-bagus sekali Bu Sukarti ini. Jadi berdasarkan pengalaman panjenengan, saya yakin bisa menghandle masalah ini dengan baik. Nah, kira-kira Ibu, dari solusi yang udah panjenengan jabarkan tadi, ada tidak harapan untuk mencapai tujuan dari solusi yang udah panjenengan berikan tadi? Sebenarnya sih saya ya ada rasa optimis bahwa solusi itu akan berhasil begitu Bapak, karena namanya manusia itu kan suatu ketika pasti ada salahnya, ada hilafnya, tidak terkecuali juga saya gitu ya. Jadi saya insya Allah yakin itu bisa saya selesaikan gitu ya. Ya. Alhamdulillah Bu kalau begitu ya. Kira-kira kalau misalkan diberi skala 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilannya kira-kira Bu Sukarti berapa dari solusi yang sudah panjenengan jabarkan tadi? Ya mungkin kalau solusi itu saya nggak berani mengatakan 100%, nggak berani Pak, tapi kisaran saya insya Allah ya sekitar antara 8 sampai 9 gitu keberhasilannya. Jadi saya 80 sampai 90% atau 8 sampai 9% gitu. Insya Allah kisarannya keberhasilannya seperti itu. Okay. Mantap sekali Bu. Panjenengan sudah optimis, punya solusi dan sebagainya. Kira-kira nih Bu, dengan sudah yakin, udah ada harapan dan sebagainya, kapan solusi yang udah panjenengan jabarkan tadi itu kira-kira mulai dilakukan? Saya sih ada rencana ya Bapak ya, mungkin kalau bisa dalam minggu ini gitu, dalam minggu ini supaya bisa diselesaikan. Nah, mungkin saya pilih ambil hari Sabtu. Kenapa kok hari Sabtu? Karena pada hari Sabtu itu kan untuk tingkat SMP juga nggak ada KBM. Kemungkinan juga beliau secara kedinasan juga libur. Nah, lebih cepat itu lebih baik. Baik, iya betul, lebih cepat lebih baik. Kemudian mungkin dari solusi yang udah panjenengan jabarkan tadi, kira-kira prioritas apa yang akan Bu Sukarti lakukan agar tujuannya itu bisa tercapai dengan cepat? Apa ya Pak ya? Saya juga masih mikir nih Pak ya. Mungkin skala prioritas saya, okay. Ya. Skala prioritas saya ya dalam hal ini, saya yang utama meminta izin dulu kepada kepala sekolah ya. Untuk mengundang pengawas begitu Pak. Nah, ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau bertemu langsung mungkin tidak, ya bisa mohon izin untuk minta pencerahan kepada kepala sekolah. Seandainya saya mengundang pengawas melalui Google Meet untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya yang saya hadapi, walaupun itu kelihatannya sepele tapi kan itu besar Pak ya, karena akan menyangkut hubungan baik antara saya soalnya ini kayak pembangkang gitu loh Pak, jadi kan nggak nyaman juga gitu ya. Kemudian juga meminta bantuan kepada kepala sekolah, termasuk kepada teman-teman saya di sekolah ya melalui kegiatan MDMP supaya bisa mendukung saya. Syukur-syukur kalau bisa saya undang paling tidak ketua MDMP Kota Surabaya kan di
IPS itu kan ada MDP kota ya Pak ya. Nah, mungkin sebagai ketuanya bisa membantu saya untuk apa namanya untuk jadi untuk apa namanya untuk membantu saya paling tidak memberikan penguatan dalam kesamaan persepsi seperti itu. Oh, sudah sangat bagus sekali Bu. Kemudian strategi apa nih kira-kira yang direncanakan oleh Bu Sukarti agar berhasil? Nah ini, saya masih mikir ini Pak untuk strateginya. Jadi saya ada rencana strategi untuk memperbaiki hubungan saya baik dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas. Misalnya tadi kan rencananya melalui Google Meet ya Pak ya. Melalui Google Meet, nah saya akan berusaha untuk mencairkan suasana. Tentunya saya harus minta maaf terlebih dahulu. Ya, betul. Karena bagaimanapun juga saya mungkin di awal waktu terjadi supervisi saya mungkin terlalu idealis gitu ya Pak ya. Jadi sumber belajar bukan hanya buku saja gitu kan, mungkin seperti itu pemahaman beliau, sehingga sebenarnya beliau juga paham, tapi dengan melihat karakter saya atau sikap saya itu mungkin ya yang akhirnya beliau merasa nggak nyaman gitu kan, bisa juga seperti itu. Terus kemudian adanya penyamaan persepsi Pak yang benar tentang sumber belajar itu yang bagaimana. Nah sehingga kalau tadi saya katakan mengundang teman-teman, kepala sekolah, kemudian juga mengundang dari MGMP, kota, ini supaya kami dalam satu tim itu memiliki kesamaan dengan teknik berbeda. Jadi tujuannya seperti itu. Coba. Baik Sukarti, Bu Sukarti sudah sangat sudah memikirkan, sudah memiliki planning, strategi yang akan dilakukan. Nah untuk menjalankan semua ini memang dibutuhkan suatu komitmen yang baik itu. Lalu kira-kira komitmen apa sih Bu yang ingin Ibu lakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Gini Bapak, sebelum saya membahas tentang komitmen itu kan saya juga harus tahu kira-kira siapa yang membantu saya gitu. Jadi mungkin dalam kegiatan ini saya butuh bantuan, pastinya nggak mungkin kan semua itu saya jalankan sendiri. Jadi yang pasti saya butuh bantuan. Tadi sudah saya sampaikan bantuan kepala sekolah, kemudian juga bantuan dari guru, khususnya guru mata pelajaran, kemudian bantuan dari ketua MGMP, ya. Nah, kemudian sebelum saya memberikan dan menjelaskan tentang sumber belajar dan memberikan contohnya nih, saya tentunya akan meminta maaf ya, tadi sudah saya meminta maaf kepada pengawas, kemudian minta maaf ya tentang yang perasaan gitu kan, sehingga beliau merasa tersinggung. Nah kalau misalkan beliau sudah memaafkan saya, ini kan akan terlihat dari cairnya suasana Pak. Nah akhirnya kami kan juga bisa berpikir yang positif supaya hal ini tidak terulang kembali. Nah untuk itu saya juga akan meminta kesempatan kepada beliau menjelaskan pada pengawas maupun kepada kepala sekolah tentang sumber belajar. Kemudian tentang sumber belajar, landasan hukum sumber belajar, lalu ini diperkuat juga dengan kedua sumber belajar
ya. Baik. Jadi intinya dengan membutuhkan bantuan ibu, bantuan dari beberapa rekan, dari atasan dan sebagainya, agar tercipta suatu forum yang dapat ibu gunakan untuk mencairkan suasana, untuk meminta maaf, kemudian untuk berdiskusi, saling bersinergi, kolaborasi, kemudian untuk menyamakan persepsi apa itu sumber belajar yang baik dan sebagainya. Kemudian ibu, rencana yang sudah panjenengan jabarkan tadi, komitmennya Ibu Sukarti untuk menjalankan itu semua bagaimana? Tentang komitmen Pak ya, saya harus mempunyai komitmen dan itu memang harus ya Pak ya. Jadi dalam hal ini saya memiliki komitmen untuk menjalankan semuanya Pak. Apapun resikonya itu harus saya siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab tentunya ya. Nah, kenapa kok harus saya lakukan semua ini untuk kebaikan kita bersama, agar semua bisa berjalan sesuai dengan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan demikian nantinya kan harapan saya kerja pun ini saya juga bisa merasa senang dan nyaman, sehingga tidak ada rasa beban seperti itu Pak. Kalau misalkan ini bisa saya selesaikan dengan baik, dengan menjalin hubungan yang baik lagi antara kepala sekolah ya dengan bapak ibu guru yang lainnya tentunya. Itu Pak. Baik Ibu, saya kira super sekali apa yang sudah Pak Jumlah sampaikan. Jadi saya harapkan dari hasil kita ini membawa manfaat bagi Ibu. Semoga berhasil. Semangat ya Bu. Insya Allah Ibu Sukarti. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih atas supportnya, atas ya. Itu paling tidak menjadi kekuatan untuk diri saya. Terima kasih Mbak Devi. Ya, habis melakukan pembicaraan ini kira-kira perasaan dulu bagaimana? Ini berarti saya langsung melakukan refleksi. Iya betul. Alhamdulillah Bapak, setelah melaksanakan pembicaraan ini saya merasakan bahwa coaching ini bisa berjalan dengan baik, dan menurut saya ini sudah sesuai dengan Tirta ya, dimana saya akhirnya merasa lebih lega. Kemudian apa yang ada di angan saya itu ternyata itu loh, dan apa yang panjenengan berikan masukan kepada saya. Dengan demikian kan ada rasa nyaman, mantap untuk saya melangkah, meyakinkan saya dalam suatu tujuan. Karena nanti insya Allah menjalin kebaikan ini bisa saya jalankan dengan sungguh. Karena apa? Ini bukan kata saya saja, tetapi dari pihak kurikulum pun sudah memberikan banyak kan, itu sudah mendukung dan yang agak ringan lah beban saya, sehingga bebannya saya bisa melangkah dengan baik dan optimis. Saya yakin seperti itu. Amin amin. Nah, menurut panjenengan sendiri gimana dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi dari coaching kita itu, menurut panjenengan gimana? Kalau menurut saya, alhamdulillah, meskipun ada beberapa kendala, tidak berjalan dengan baik Ibu. Respon yang ingin saya capai terhadap pertanyaan-pertanyaan saya juga sudah sangat baik. Saya harapkan juga dari respon tersebut Ibu yang ada masalah tadi bisa dapat menyelesaikan masalah yang baik, dijadikan
sebagai bahan untuk menambah motivasi diri agar bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan dengan kesadaran. Kayak itu aja. Baca Bu. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.